Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah Jumat Masjid As-Somad, Jalan Sorotno, Kota Cirebon. Mari kita bersyukur. Bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagia kita hari ini terpanggil karena dorongan semangat iman untuk menunaikan ibadah Jumat. Masih ada di antara saudara kita yang mungkin lalai. Panggilan Jumat tak terdengar, walaupun nyampe ke telinga tapi tak tergerak untuk melangkah menuju masjid. Oleh karena itu mari kita mantapkan iman kita. Berbarengan dengan saat ini 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Kita mengenal tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Dengan semboyannya 3 pilar pendidikan yang berkaitan dengan peran pendidik di dalam menghasilkan generasi yang mendatang lebih baik. Yang pertama adalah Tut Wuri Handayani, seorang pendidik di belakang mendorong agar sukses anak didiknya. Ing Madyo Mangunarso di tengah-tengah membimbing agar anak didiknya rajin belajar. Dan pilar yang ketiga adalah Ingarso Sungturodo. Seorang pendidik harusnya menjadi tauladan bagi anak didiknya. Nah, dari 3 pilar ini, tentunya tugas pendidik itu bukan sekedar sekolah. Yang utama adalah orang tua di rumah. Yang kedua pemerintah melalui sekolahnya, dan yang ketiga lingkungan masyarakatnya. Ketiganya kalau tidak kemudian memperhatikan, maka salah satu dari pilar itu, dari 3 lingkungan pendidikan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, akan mempengaruhi anak kita. Di rumah orang tua mengawasi dengan baik, di sekolah kurang perhatian, di masyarakat apalagi. Sehingga anak kita akan diwarnai dengan warna yang kurang pas. Maka wajarlah kalau orang tua memiliki anak itu harus merasa khawatir akan keberlangsungan anak kita setelah dewasa nanti. Bahkan dari mulai proses kanak-kanak terus sampai menuju dewasa,
harus diperhatikan oleh orang tuanya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang tua merasa khawatir dan takut ketika meninggalkan anak keturunan mereka. Kalau pemerintah meninggalkan generasi pemudanya, takut dan khawatir, khaufun alaihim, ya, takut kepada mereka. Kenapa? Mereka dalam kondisi di'afan, doif, dalam keadaan lemah imannya, lemah ekonominya, lemah keterampilannya, lemah kecerdasan pengetahuannya, lemah fisiknya, dan lemah pergaulannya. Sehingga anak kita menjadi minder, anak kita menjadi kurang pengetahuan, anak kita kurang akhlaknya, anak kita menjadi buta dalam beragama. Gagal total orang tua yang tidak merasa takut dan khawatir punya anak dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan orang tua? Makanya orang tua harus mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Jangan percaya kepada sekolah. Kenapa? Karena kebanyakan di sekolah hanya diajarkan pengetahuan. Termasuk dalam keagamaan hanya sekedar tahu tentang agama. Tapi kurang merespon pihak sekolah untuk anaknya bagaimana mengamalkan ajaran agama. Apalagi mengamalkan pengetahuan. Ya. Nah, disinilah ya, anak-anak kita harus bagaimana caranya ketika memang harus ya, kita diperhatikan baik-baik itu. Orang tua mengawasinya dari mulai kecil, bahkan dari mulai dalam kandungan. Dipersiapkan anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi awji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Hendaklah orang tua itu memerintahkan kepada anak-anaknya, ngajarkan kepada anak-anaknya agar menghormati kedua orang tuanya itu. Informasi Al-Quran memerintahkan kepada anak-anak kita disuruh menghormati kedua orang tuanya. Nah, yang mengajarkan suruh hormat orang tua siapa? Itu perintah Quran. Berarti yang mengajarkan suruh menghormati orang tua ya orang tua itu sendiri, agar mengajarkan kepada anaknya menghormati dirinya. Karena orang tua itulah yang mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah. Salasuna syahro 30 bulan antara dalam kandungan dan di luar kandungan, sehingga menyusuinya dan sampai pada balik yang pertama usia belasan. Berarti ini tanggung jawab yang luar biasa berat ketika menghadapi anak balik. Makanya dibiasakan dari kecil anak-anak kita itu belajar, diinformasikan tentang ilmu yang sekecil-kecilnya dan bagaimana mengamalkannya sebaik-baiknya. Ya, harus sopan sama orang tua, berbuat baik sama orang tua, menolong adik-adiknya, menghormati kakaknya yang lebih tua. Lagi kecil jangan disuapin aja, biar suruh belajar makan sendiri dari mulai umur 1-2 tahun sampai 5 tahun, sampai taman kanak-kanak, sampai SD kelas 1, jangan disuapin terus. Ya. Entar kebiasaan akhirnya menjadi suatu hal. Orang tua merasa khawatir kalau anaknya takut tidak bisa makan sendiri. Takut anaknya tidak makan, anaknya tidak, kalau tidak disuapin anaknya kelaparan, maka disuapin biar kenyang perutnya. Nah,
ketakutan ini akan dibawa terus sampai pada anak itu pengen sekolah yang favorit, pilih sekolah yang hebat, orang tuanya menyuap guru dan kepala sekolahnya agar bisa masuk sekolah yang hebat. Sampai perguruan tinggi juga demikian, ada orang dalam titip agar anaknya bisa sekolah di sana, agar bisa bekerja dan mendapatkan jabatan dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Itu akhirnya ke sana orang tua karena takut dari kecil anaknya ya makannya sedikit, makanya disuapin. Mau kerja sudah lulus, cari kerja yang enak sesuai dengan ijazahnya. Orang tua nyuap lagi. Sudah dapat kerjaan, dapat jabatan, minta disuap. Karena dulu sudah keluar banyak uang untuk mendapatkan jabatan itu. Ya, kalau kita lihat pada umumnya anggota DPR kita tuh DPRD ketika ingin mendapatkan kursinya dia keluar uang banyak. Nggak tahu uangnya buat apa tuh. Dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Begitu dia dapat kursi, banyak kasus oknum-oknum anggota DPR dan tersangkut dengan KPK ingin membalikan modal. Inilah mentalitas yang diajarkan orang tua dari kecil. Oleh karena itu jangan ajari anak-anak itu dengan satu kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan yang kurang baik dilakukan, besok dilakukan lagi. Kebiasaan yang kurang baik dibiasakan. Karena sering dibiasakan akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa akhirnya menjadi membudaya. Kalau sudah jadi budaya anak kita, itulah karakter yang nantinya bakal sulit untuk dirubah. Maka biasakan anak-anak kita itu kebiasaan yang positif agar sampai besar, ya sampai dewasa akan teringat terus. Inilah pendidikan. Ya, di sekolah kebiasaan baik itu jarang. Kebanyakan pengetahuan saja yang diterapkan, sementara karakternya ya masih kita dapatkan. Anak-anak sekolah itu perkataannya, perilakunya, gerombol-gerombulnya teman-temannya, kemudian apa yang dia perbuat kira-kira tidak mencerminkan satu pelajar yang baik. Karena apa? Karena kebiasaannya tidak diajarkan. Di negeri Jepang, dari mulai anak SD sampai 3 tahun tidak diajarkan pelajaran pengetahuan. Diajarkan kedisiplinan, kejujuran, kebiasaan yang baik, menolong orang, berkata yang baik, terus sampai menjadi karakter anak itu selama 3 tahun. Loh, kenapa pengetahuan tidak diajarkan, matematika, bahasa, dan yang lainnya? Kata mereka, kalau matematik, bahasa Inggris, bahasa yang lain, IPA dan sebagainya, belajar anak itu 3 bulan juga pinter, cepat. Apalagi anaknya udah siap ingin pinter. Bahkan ditambah membaca sendiri, belajar sendiri, buka itu internet atau baca buku dan sebagainya, akan jadi pinter. Tapi ketika praktek kebiasaan, moralitas, karakter, tidak ada di bukunya. Buku hanya cerita, tidak mempraktekkan. Luar biasa. Ya. Padahal kalau kita lihat anak-anak kita kadang juga membohongi orang tuanya. Bohong kepada gurunya, berbohong dengan temannya, menjadi sebuah kebiasaan. Enggak merasa berdosa, enggak merasa ada bohong itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Munafik. Dari kecil tukang bohong. Ya. Sekolah bohong, sudah kerja bohong, jadi pejabat tukang bohong, akhirnya jadilah dia si raja bohong. Dan orang yang dibohongi enak-enak saja, biasa. Banyak komentar orang bahwa dia tukang bohong, dia tidak berubah, tetap aja bohong. Karena itulah karakter dari kecil. Nah, hati-hati orang tua. Ya. Jangan sampai mendidik atau memberikan contoh teladan kepada anaknya. Makanya Rasulullah dijadikan sebuah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah Rasulullah.
Orang tua mencontoh Rasulullah dan orang tua menjadi contoh buat anak-anaknya. Disinilah. Jadi kalau pendidikan itu hanya merubah karakter, kalau pengajaran ya menambah ilmu pengetahuan. Sama-sama perubahan, tapi perubahan di bidang kecerdasan di otak, ya. Tapi kalau pendidikan akan perubahan watak. Nah, perubahan watak nggak bisa setahun 2 tahun, nggak bisa. Ya, kalau perubahan otak mungkin bisa dalam waktu singkat, pinter. Ya. Tapi kalau watak harus berproses dan dibiasakan, nggak bisa sehari 2 hari ganti. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan. Ketika orang-orang tidak memperhatikan apa yang dihimbau Allah, matanya tidak dipakai, hatinya tidak dipakai, telinganya tidak digunakan untuk merekam, mendengar, bagaimana gambaran orang seperti itu Allah beri seperti binatang ternak. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi kalau otaknya, pikirannya ya tidak sinkron dengan apa yang ada sebagai sarana mata, telinga, dan hatinya untuk bagaimana mencerna informasi yang benar, tapi malah menolaknya dan mengikuti informasi yang salah, maka dia itu seperti binatang ternak. Oleh karena itu gunakanlah ya mata, telinga kita, hati kita ya, untuk bisa bagaimana menjadikan kita seperti manusia, khalaqal insan fi ahsani taqwim, manusia yang sempurna, sebaik-baik manusia. Jangan kemudian summa radadnahu asfala safilin, jatuh terpuruk seperti ya yang serendah-rendahnya, ya, seperti aspal yang hitam. Ya. Kelakuan kita jelek. Ya. Oleh karena itu sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, mari didik anak-anak kita hingga mencapai dewasa 40 tahun. Kita merasa khawatir kalau anak-anak kita sampai 40 tahun kemudian kita lepas dan kemudian anak kita menjadi tidak sukses. Gara-gara sampai 40 tahun tidak menunjukkan perilaku yang baik anak kita ini. Fa idza balagha wa asyadu balagha arba'ina sana qala rabbi auji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Nah, setelah umur 40 tahun anak ini menyatakan, ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Kau telah memberikan nikmat kepadaku dan memberikan kepada orang tuaku, menghasilkan aku seperti ini, didikan orang tuaku. Aku merasa ya Allah banyak dosa. Ini tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku yang jadi manusia muslim. Satu kesadaran total. Ya. Bahagia orang tua yang memiliki anak sukses setelah 40 tahun menandakan satu menuju kepada anak yang soleh. Jadi standar 40 tahun ini menjadi sebuah standar menilai karakter manusia. Jadi kalau masih muda belum jelas, masih pelanga-pelongo, belum pinter, masih kurang jelas, ya ngomong juga masih cadel, belum lancar dan sebagainya. Jangan coba-coba kita orang tua memaksakan diri anak kita harus jadi direktur di perusahaan. Ya, nggak bisa komunikasi. Nunggu sampai dewasa penuh umur 40 tahun. Nah, baru umur 40 tahun, wah, anak saya nggak layak, belum bisa jadi pemimpin. Udah, jangan memimpin perusahaan, jangan memimpin yang lainnya. Biar anak saya usaha dagang saja. Ya, menyadari, ya,
Jangan kemudian merasa khawatir orang tuanya anaknya tidak makan, tidak bisa kerja dan sebagainya, takut ke depannya memaksakan diri orang tuanya. Anaknya misalkan disuruh masuk tentara, masuk polisi agar jadi jenderal nantinya. Berapapun pendidikan polisi dan jenderal akan aku bayar. Tidak bisa seperti itu. Ya. Anaknya gak punya kemampuan tentang baris berbaris, gak kemampuan tentang retorika, diplomasi dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan, ya berkaitan dengan sainsnya, IPA-nya dan matematikanya tidak nyambung. Ya mana mungkin akan bisa sukses dalam pendidikan selanjutnya. Makanya orang tua harus menyadari anak kita ini mampunya apa, bisanya apa, arahkan sesuai dengan kompetensi anak-anak kita. Oh, pinter, thinking, arahkan kepada yang sekolah yang kira-kira mengolah akal pikiran. Oh, bisanya feeling, keterampilan, cari sekolah yang bisa mengarahkan anak bisa terampil. Ya. Oh, bisanya sensi tentang budaya, tentang nilai-nilai seni dan sebagainya. Arahkan bagaimana anak itu supaya bisa jadi penulis yang bagus, misalkan senang nulis, senang cerita, senang apa, senang seni. Salurkan kepada hal yang sesuai dengan nilai-nilai bakatnya dan agama yang diyakini oleh kita. Jangan sampai dilepas. Ya, anak bebas bermain seni tanpa kontrol akhirnya jadi seniman jadinya. Tidak terkontrol seninya, tidak seni Islam, seni apa, akhirnya berantakan. Oleh karena itu sekali lagi, jadikan anak kita menjadi satu perhatian khusus. Kita merasa khawatir kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ke depan menjadi anak yang tidak diharapkan oleh kita, tidak diharapkan oleh masyarakat, tidak diharapkan oleh negara. Anak kita jadi preman, teman-temannya tukang preman. Premannya sudah terkenal ngebela orang-orang yang justru tidak membela kebenaran, membela teman-teman yang salah dibela. Nah, disinilah salah mendidik, gagal kita jadi orang tua, akhirnya juga salah semuanya. Masyarakat merasa dirugikan oleh anak kita, negara juga tidak mengharapkan keberadaan anak kita karena anak kita tidak memiliki kemampuan apa. Jadikan anak kita ini menjadi anak yang bermanfaat buat dirinya, buat orang tuanya, buat masyarakatnya, dan buat bangsa dan negara. Inilah sebuah harapannya sesuai dengan Al-Quran, An-Nisa ayat 9 dan Al-Aqaf ayat 15. Sehingga akan merasakan satu kebahagiaan orang tua yang punya anak tidak sia-sia. Inilah harapan kita bersama. Mudah-mudahan ya kita masih belum terlambat. Kalaupun anak kita sudah gede, kita sulit, kita masih punya cucu. Mari cucu-cucu kita perhatikan supaya jangan seperti bapaknya, seperti anak kita. Mungkin anak kita sudah sulit untuk dididik kembali, ya, sulit untuk diingatkan, tapi cucunya bisa kita perhatikan agar lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.